Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angelika Dorcas Kale dengan NIM 71-2021-152. Pengantar spiritualitas. Masih banyak di antara kita yang belum memahami adanya perbedaan antara spiritualitas dan kerohanian. Spiritualitas itu cakupannya lebih luas dibandingkan dengan kerohanian yang tertuju pada nilai religius atau nilai keagamaan. Sebagian besar orang beranggapan bahwa rohani lebih penting daripada jasmani. Yang kedua, pendeta dianggap lebih mulia dibandingkan kaum awam. Padahal, yang sesungguhnya rohani dan jasmani kita tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling terikat. Spiritualitas memiliki entitas yang luas. Dikarenakan spiritualitas menunjukkan kepada sesuatu yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Berbicara mengenai spiritualitas, maka kita harus memahami terlebih dahulu apa itu spiritualitas. Spiritualitas adalah gaya hidup seseorang yang berkualitas dan terwujud dalam hubungannya dengan keagungan Allah. Spiritualitas berkaitan dengan pengalaman kita tentang Allah, yang berkaitan dengan kesadaran hidup sebagai hasil dari pengalaman itu. Berhubung kita masuk dalam kawasan spiritualitas dalam sudut pandang kekristenan, maka saya menegaskan 3 unsur kekristenan, yaitu 1. Keyakinan atau doktrin. 2. Serangkaian nilai atau etika. 3. Cara hidup atau kehidupan yang nyata. Kita dipanggil untuk menghayati nilai spiritualitas iman berdasarkan ajaran Kristen yang direlasikan melalui tindakan dan cara hidup yang nyata. Sebagai bukti bahwa kita telah mengalami perubahan dalam hidup sebagai hasil pengamalan spiritualitas dengan Allah sebagai Sang Pencipta Khalik. Kontemplasi dan meditasi. Itulah yang menjadi semangat spiritualitasku dalam menapaki lika-liku hidup. Banyak yang mengatakan bahwa aku tidak bisa mengekspresikan diri jika hanya duduk dan meditasi. Bagiku, mereka salah. Disiplin spiritualitas dilakukan dengan berkontemplasi. Tanpa disiplin, maka tidak akan pernah ada orang-orang seperti Fransiskus dari Assisi, Bunda Teresa, dan Bruder Roger. Tanpa disiplin, tidak akan pernah ada pembaharuan dalam gereja. Disiplin dalam arti menjadi murid Kristus berarti menjadikan mereka yang percaya kepada Kristus mempunyai semangat, gairah, dan spirit sebagai seorang murid. Vox Cordis Vox Dei. Suara hati adalah suara Tuhan. Itulah yang menjadi peganganku. Sebab dalam hening yang mendalam,
aku dapat merasakan hadirnya Sang Halik. Di tengah hiruk-pikuknya kehidupan dan dunia ini, terkadang manusia sudah tidak lagi mendengarkan kehendak Tuhan. Disitulah peran meditasi dan hening. Tanpa keheningan, manusia tidak dapat mendengar dengan seksama kehendak ilahi. Tetapi dengan doa yang hening dan damai, kehadirannya begitu sangat dekat dengan kita. Seperti halnya Yesus, walaupun ia sibuk dengan pelayanan, namun ia sempat mencari waktu untuk hening sejenak dan pergi berjumpa dengan Allah. Shalom teman-teman, di video saya kali ini saya akan melakukan review singkat materi dan pandangan para ahli teolog mengenai cara pengaturan kasih kita kepada Allah secara benar. Pikiran pertama datang dari Origen dari Alexandria. Menurut Origen, agar kita dapat mengatur kasih kita kepada Allah dengan benar adalah dengan mengatur kehidupan kita secara benar, sehingga jiwa kita otomatis menumbuhkan kasih yang benar akan Allah sambil bergerak maju dari realitas dunia jasmani yang berwujud ke realitas rohani yang tidak dapat diraba. Ia mengidentifikasi bahwa tujuan tertinggi dari kehidupan kita adalah mengalami hubungan yang intim dengan Allah. Pandangan kedua datang dari Agustinus dari Hippo. Menurut Agustinus, sikap kita yang membuat kita susah bersekutu dengan Tuhan adalah kita mengacukan ajaran Tuhan dan menganjurkan kita agar dapat mendekati Tuhan dengan kekuatan sendiri. Agustinus juga berkata bahwa iman Kristen yang paling mengerti tentang sifat manusia, yang memberikan penjelasan terbaik tentang kondisi buruk, keterasingan, dan keterbelakangan kita dari Allah, dan yang memberikan jalan perbaikan paling realistis untuk keterasingan kita, itu sebagaimana yang disediakan Allah dalam Yesus Kristus. Pandangan ketiga datang dari Bernard dari Clairvaux. Menurut Bernard, kemunduran mulai ketika jiwa kita merosot melalui 3 jenis penolakan. Pertama, jiwa kita merosot ketika kita memelihara sikap penolakan terhadap sesama kita. Kedua, hilangnya kasih kita kepada sesama. Ketiga, penolakan kepada Allah. Langkah-langkah kemajuan dan kemunduran ini menggambarkan jalan yang membuat kita diam di dalam, serta jalan yang menyebabkan kita menjauh dari Dia dalam karya pentingnya. Bernard membuat kerangka 4 tingkat menuju kasih sempurna akan Allah yang dimulai dari mengasihi diri kita sendiri. Pandangan keempat datang dari Blaise Pascal. Pascal menuliskan dalam bukunya bahwa orang yang tetap bersikap skeptis tidak mempertimbangkan semua kenyataan yang mendukung iman kepada Allah. Pascal memberikan pengajaran utamanya tentang kehidupan rohani, yaitu pengaturan kasih kita kepada Allah secara benar. Pascal memberikan garis besar tentang bagaimana kita menaiki ketiga pengaturan realitas, yaitu tubuh, akal budi, dan hati, untuk menemukan suatu kehidupan yang rendah hati dan kudus dalam hadirat Allah yang menyetap. Sekian dari review singkat saya, semoga bermanfaat dan dapat berguna bagi teman-teman agar bisa mempelajari lagi videonya ke depannya nanti. Sekian dari saya, Shalom. Menentukan kehidupan kita dalam kasih agung Allah. Apabila kita melihat kehidupan kita dalam perspektif lebih luas tentang keterlibatan Allah dengan kita memasuki kasih kitab yang agung itu, menemukan kehidupan yang seimbang, berarti kita menemukan sumber sejati kebahagiaan kita dalam Allah. Itu berarti mengetahui bahwa setiap kita harus terhubung dengan Allah. Jadi kita ingat terlibat dalam berbagai kegiatan yang akan memberikan arti kemudian bagi perkembangan kita. Berupaya untuk menjauhkan ide kehidupan dalam biaran sebagai ungkapan kasih tertinggi kita kepada Allah
Everius memperhatikan salah satu wawasan paling tajam tentang pikiran dan perasaan manusia. Kontribusinya yang ia buat tentang pilar yang mematikan, yang menggoncangkan akal budi, hancurkan kehidupan kita. Herbert adalah seorang yang sangat menghargai gereja. Keyakinan yang kokoh tentang gereja dilambangkan dalam kepercayaan bahwa tidak ada orang Kristen tanpa gereja. Setiap orang membutuhkan suatu kemitraan iman gereja agar persekutuan mereka dengan Allah bertumbuh dengan berhasil, dan gereja yang menguatkan keempat pilar kehidupan dan persatuan dengan Allah. It's 5:50 something and I feel so empty inside. The sun is going down, the sky